Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Hafiz dari Ken 5 Rium 2 keluarga 10. Ini saya akan melakukan video simulasi mentoring susulan. Oke. Halo teman-teman semua. Nah, tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas all about ITB. Yeay. Nah, aku sebelumnya mau nanya nih, kalian tuh masuk ITB jalur apa aja sih? Boleh cerita nggak, sharing? Kamu masuk jalur apa? SNBP. Wih, keren, jalur undangan. Berarti kemarin liburan 3 bulan ya. Panjang banget liburannya. Kamu SNBT. Oh, wih, pasti skornya tinggi nih. Gak mungkin gak tinggi cuy, ITB. Ya gak? Oke. Sebelum mulai, aku mau tes kefokusan kalian dulu. Jadi, kalau aku ngomong selamat pagi, kalian harus tepuk 1 kali. Kalau aku bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau aku bilang selamat sore, kalian tepuk 3 kali. Nah, tapi kalau aku bilang selamat malam, kalian Oke, paham? Paham. Oke. Coba kita tes dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, aku anggap kalian sudah fokus dan semangat buat ngikutin mentoring kali ini. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang all about ITB. Nah, di sini ada sejarah dari ITB itu sendiri. Udah tahu nggak nih pertama kali ITB berdiri tahun berapa? Iya betul, 1920. Nah, kalau kalian lihat IG-nya ITB itu kan IG ya ITB 1920 ya. Nah, itu tahun pertama ada ITB. Tapi waktu itu namanya bukan ITB. Ada yang tahu nggak namanya apa? Nah, dulu itu ITB itu bernama Technische Hogeschool Bandung. Nah, itu didirikan sama pemerintahan kolonial Belanda dan hanya memiliki 1 fakultas dan 1 jurusan. Nah, berikutnya di tahun 1924 ada lulusan pertama nih dari ITB, ada 12 orang. Kemudian pas tahun 1926 ada lulusan juga yang berasal dari pribumi. Kalau yang 12 tadi itu dari luar. Nah, untuk 1926 itu 6 tahun pertamanya ITB itu baru ada pribumi dari Indonesia yang lulus dari ITB. Salah satunya adalah presiden pertama kita. Siapa yo? Ya betul, Bapak Soekarno. Gokil nggak? Presiden pertama kita tuh dulu di ITB cuy. Anak ITB boys. Nah, next itu ada di tahun 1942. Nah, pas 1942 sampai 1945, kalau kalian belajar di PKN dulu ya, kan kita tuh katanya dijajah 3,5 tahun sama Jepang dari 1942 sampai 1945. Dan termasuk ITB ini diambil alih juga nih sama Jepang. Dan namanya diubah jadi Bandung Kogyo Daigaku. Nah, ketika 1945 pas kita udah merdeka, itu berubah lagi namanya. Jadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung atau STT Bandung. Nah, terus di tahun 1950 sampai 1959 Indonesia UI itu Universitas Indonesia ada Fakultas Teknik sama Fakultas Ilmu Pasti dan Alam. Nah, jadi si UI ini buka cabang lah istilahnya. Dia buka cabang untuk Fakultas Teknik sama Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Nah, bukanya di mana? Di Bandung. Nah, makanya pada tanggal 2 Maret 1959 pemerintah Indonesia meresmikan Institut Teknologi Bandung sebagai PTM, misalnya sebagai perguruan tinggi saat itu.
Nah sebenarnya fun fact-nya ITB itu pecahan dari UI, pecahan dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Alam dari UI. Gitu. Jadi dulu tuh ada 2 fakultas aja. Nah kalau sekarang namanya ya FT. Sekarang kita kan banyak ya FT sama FMIPA. Nah itu fakultas pertama di ITB. Oke, next. Nah ITB sekarang tuh gimana kak? Oke. Sekarang itu ITB tuh udah punya 120.000 lebih alumni yang udah tersebar di Indonesia di mana-mana, yang kerja di Freeport, yang kerja di Pertamina dan sebagainya. Nah, terus berikutnya itu sekarang itu udah ada 12 fakultas atau sekolah dan 128 program studi di ITB. Termasuk S1, S2, S3 gitu. Terus ITB juga punya 25 pusat riset aktif. Salah satunya itu kalian tahu ini enggak, laboratorium Bosca yang buat ngelihat planet gitu. Nah, itu adanya di daerah Lembang. Nah, itu tuh salah satu punya ITB. Jadi kalau kalian yang FMIPA terus mau masuk astronomi, kalian bakal sering banget ke sana. Nah, terus untuk kampus ITB itu ada 4. Ada kampus Ganesha di Bandung, terus ada kampus Jatinangor di Jatinangor atau Sumedang, terus ada kampus Cirebon. Wah, ini agak jauh nih. Sama terakhir kampus Jakarta. Mungkin kalian agak kaget ya kenapa ada ITB di Jakarta, sedangkan kayak nggak pernah kelihatan gitu. Nah, ITB di Jakarta itu khusus buat S2 yang SBM. Itu ada di Kuningan, guys. Nah, terus ITB juga terakreditasi unggul dari Ban PT. Nah, terus ini ada ranking dari ITB sendiri. Ini bisa berubah-ubah sih. Kayak setiap tahun bakal berubah, dan ini kan yang survei itu kan banyak banget ya. Jadi bisa jadi patokan tapi nggak bisa jadi kepastian gitu lah. Kayak segini rankingnya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Sore. Nah, tepuk tangan. Kalau nggak ada selamatnya jangan tepuk tangan, guys. Ulang. Oke, sekarang selamat siang. Selamat malam. Oke, masih fokus. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai luar di ITB. Nah, perguruan tinggi itu punya tugas. Nah, tugasnya itu ini menurut Bapak Muhammad Hatta. Yang pertama yaitu keinsafan, tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kecakapan dan kemandirian dalam memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan untuk memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Nah, selain tugas perguruan tinggi tersebut yang dipaparkan oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta, ada juga nih Tridharma perguruan tinggi yang ada di undang-undang. Nah, 3 pilar tersebut itu yang pertama adalah pendidikan, kedua penelitian, dan ketiga pengabdian kepada masyarakat. Jadi perguruan tinggi itu menuntut mahasiswa untuk mendapat pendidikan, melakukan penelitian, serta ilmu yang didapat itu harus disebarluaskan dengan cara pengabdian kepada masyarakat. Gitu, guys. Nah, berikutnya adalah visi, misi, dan moto. Visi ITB itu jadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan Indonesia dan dunia. Wah, gila. Ini visinya sangat amat gong banget. Nah, terus misinya itu menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul dan menjadikan. Nah, untuk motonya, kalian tahu motonya ITB nggak? Nah, kalau kalian kayak suka pantengin IG ITB, pokoknya kalian dengerin yang berbau-bau ITB gitu. Nah, itu tuh pasti ada slogan atau moto In Harmonia Progressio. Nah, moto ini ditetapkan melalui keputusan rektor nomor sekian. Nah, dari arti dari In Harmonia Progressio apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kita artinya berkata aja in, maksudnya dalam, harmonia dalam harmoni, progressio dari progres, artinya berprogres atau bertumbuh gitu. Nah, sebenarnya maknanya adalah kemajuan yang dicapai bersama
dalam harmoni gitu. Moto ini mencerminkan cita-cita ITB untuk terus maju tanpa meninggalkan semangat kebersamaan dan keberagaman. Oke, next ada Jamal dan logo ITB. Nah, Jamal, kalian mana Jamal? Nah, oke. Jamal ITB itu merupakan identitas resmi dari ITB sendiri dengan warna cobalt blue. Nah, cuman kok sekarang agak berubah ya. Dulu tuh memang warnanya agak cobalt blue, cuman sekarang udah agak-agak hijau gitu. Nah, terus di Jamal itu ada kancing kan. Coba kalian lihat kancingnya ada berapa? Nah, kancingnya ada 4. Tuh, di bagian depan. Nah, mitosnya guys, kalau kalian kehilangan satu kancing, artinya kalian akan kehilangan satu IP kalian. Jadi maksudnya apa? Kan kancingnya ada 4. Jadi kalau kancing kalian masih 4, maka kalian tuh akan IP 4 terus gitu. Tapi kalau kancing udah hilang satu, itu kalian IP bisa 3. Nah, itu mitos aja guys, buat senang-senang aja. Terus berikutnya ada logo Ganesha dengan bordir emas di sisi kiri dada nih. Kayak tuh logonya di atas ya, sama kayak angkatan 24 gitu. Nah, di logo Ganesha ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama di logo ITB itu ada Dewa Ganesha ya. Nah, Dewa Ganesha itu ada apa aja di situ? Pertama ada gading yang patah. Itu artinya pengorbanan demi kemajuan ilmu. Kemudian dia belalainya tuh kayak lagi minum gitu. Minumnya kemana? Minum ke cawan. Belum mati. Oke, cek. Oke. Aku lanjut lagi. Berikutnya itu ada cawan atau yang artinya sumber ilmu yang tidak pernah habis, dan itu nyedot ilmu terus tuh dari cawan itu. Kemudian itu ada tasbih dan manik-manik nih. Di atas itu kayak lagi megang 2 gini nih. Nah, yang salah satunya itu adalah tasbih dan manik-manik sebagai lambang kebijaksanaan. Terus satu lagi adalah kapak, itu melambangkan keberanian dan kebijakan. Nah, Dewa Ganesha juga pakai selendang di sini nih, yang artinya melambangkan kesucian. Dan terakhir di bagian bawah itu ada, kan Dewa Ganesha lagi duduk ya. Nah, dia itu duduk di atas buku yang terbuka. Nah, buku terbuka ini maksudnya apa? Yaitu simbol himpunan ilmu pengetahuan. Oke, next ini ada multi kampus ITB yang udah aku bilang tadi. Jadi ITB itu punya 4 kampus, itu di Ganesha, Jatinangor, Cirebon, dan Jakarta. Nah, kalau Ganesha itu alamatnya ada di Bandung nih, Jalan Ganesha nomor 10 Bandung. Terus kalau di Jakarta ada di Jalan Haji Rasuna Said, itu di Kuningan, Jaksel. Terus ada ITB Jatinangor, itu ada di Jalan Jatinangor Sumedang. Dan ada kampus ITB Cirebon, itu ada di Arjawinangun. Kalau kalian pulang kampung misalnya ke Jawa nih, atau kemana, kalian ke Pantura, nah itu persis pasti ngelewatin ITB Cirebon itu guys. Oke, next ada fun fact about ITB. Ada yang tahu nggak fun fact ITB apa? Nah, mungkin aku mau sharing aja. Sini tuh yang pertama, fun fact ITB itu katanya kalau kalian pas TPB terus ke Bonbin, kebun binatang Bandung Zoo, itu kalian tuh nggak akan lulus TPB guys. Jadi jujur aneh banget, dan jujur aku juga belum terlalu dengar ini dari awal gitu, baru akhir-akhir ini aja tahunya malah. Nah, terus yang kedua, jadi kalian tahu gak di Ganesha itu ada kolam intel. Kolam intel itu ada di tengah-tengah ITB kan. Nah, tengah ITB. Nah, di kolam itu sekeliling itu ada plakat jurusan. Nah, jurusannya itu ada apa aja, ada banyak banget. Nah, mitosnya kalian tuh nggak boleh ngisukin itu, atau kalian nanti nggak bakal, karena kalian mau masuk jurusan fisika tapi kalian ngijak pas TPB, nah itu katanya kalian nggak bakal masuk ITB tuh. Nah, terus yang ketiga itu anak ITB itu lebih gemar memakai jahim dibanding jamal, karena anak ITB itu lebih banget pakai jahim daripada pakai jamal. Tapi kalian belum deh guys, santai-santai. Terus oh ya, di kolam intel tuh ada pelangi juga guys. Katanya kalau
Ada yang mau sharing-sharing nggak guys tentang fun fact ITB, atau ada yang mau nanya boleh banget. Baik, kayaknya nggak ada, jadi aku cukupin mentoring hari ini. Buat kalian yang mau minum, mau ngemil boleh ya sambil nunggu ya, atau kita sambil ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa.